boleh sholawat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Itu kan doa untuk orang menikah, enggak salah. Atau lagu yang mengingatkan mati. Mati. Itu yang anak-anak muda. Kalau untuk yang mama, bila Israel tapi lagu itu jangan dinyanyikan waktu acara pesta nikah. Berikut ini mari kita dengarkan satu lantunan lagu yang disampaikan oleh ibu-ibu dari majelis pengajian. Sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan akan kedinginan. Pengantinnya lagunya mengingatkan pada Nabi. Apa salahnya? Ya asyiqal Mustafa abshir binailil muna. Ya asyiqal Mustafa, wahai engkau yang merindukan Mustafa Nabi Muhammad SAW, abshir binailil muna, engkau mendapatkan kabar gembira karena segala yang kau inginkan akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ibu-ibu yang sedang hamil sambil baca selawat. Maulaya shalli wa sallim daiman abada. Anaknya tenang, suaminya tenang. Ini enggak, sambil masak. Atau suami belakang. Lahir anak, siapa namanya? Kita baca. Tidak ada hadis yang sahih kecuali satu hadis riwayat Imam Bukhari tentang alat musik. Sayati ala ummati akan datang kepada umatku yahillunal hirra wal khamra wal ma'azif. Mereka itu akan menghalalkan hir, yakni perzinaan, wal khamr wal ma'azif. Lah ma'azif itu apa? Jadi ada suatu ketika pada zaman akhir ini ada orang menghalalkan perzinaan. Kalau orang menghalalkan perzinaan hukumnya kafir. Atau menghalalkan khamr hukumnya kafir. Ini ada. Pada akhir zaman ada. Yang terakhir adalah menghalalkan ma'azif. Ma'azif itu apa? Para ulama mengatakan ini alatul lahwi, alat yang menjadikan orang lalai. Mungkin bahasa lain ada orang mengatakan alat musik. Nah, sekarang dibahas oleh para ulama. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Dan dari tiga yang disebut oleh Rasulullah itu al-hir perzinaan, al-khamr yang ketiga adalah ma'azif. Perzinaan jelas, wala taqrabu zina. Larangan zina itu jelas. Ini agak pelik sedikit para tulabul ilm ini, agak sedikit. Masalah perzinaan jelas diharamkan. Maka yang menghalalkan perzinaan adalah syirik, keluar dari iman. Khamr sudah jelas pengharamannya. Yang menghalalkan khamr jelas keluar dari iman. Tapi yang ma'azif belum pernah ada larangan sebelumnya. Tapi kenapa ada di sini? Tidak ada larangan dari Nabi sebelumnya tentang ma'azif. Tapi kenapa kok ada di sini? Ini ulama membahas. Kemudian dibahas secara khusus. Apa makna ma'azif? Alat yang melalaikan. Alatul lahwi. Alat musik. Jawabannya baik kalau itu alat musik. Apakah semua alat musik itu diharamkan? Ini pertanyaannya. Karena Nabi SAW memperkenankan seorang perempuan yang bernadar, ya Rasulullah, inni nadartu an adriba duffa ala ra'sika in sallamakallahu law sallamakallah. Ya Rasulullah, aku bernadar kalau seandainya kau selamat dalam peperangan, aku akan memukul rebana di atas kepalamu. Rebana termasuk bagian alat, termasuk pernikahan. Wadribu alaihi biduf, wadribu alaihi a'linu fil masjid, wadribu alaihi biduffi. Jadi Nabi memerintahkan untuk memukul rebana di dalam pernikahan, tanda senang. Tapi hati-hati ya, masalah halal haram jangan main-main. Jadi harus ada jalan menjelaskan ini, Riji. Baik, ini alat. Ini masalah alat. Jadi alat ini, apakah semua alat itu diharamkan? Ternyata ada alat yang tidak diharamkan. Genderang untuk perang, sebagian seruling yang diperkenankan. Termasuk alat-alat yang dipukul oleh orang Habasyah waktu bermain di masjid Nabi adalah bunyi alat musik yang sangat khusus di Habasyah sana.
Ada jadi jenis alat musik ternyata yang diperkenankan oleh Nabi SAW. Lalu para ulama menjelaskan di sini tentang alat apa yang menjadi haram dan apa sebab pengharamannya. Kita taruh dulu di sini. Tapi sebelumnya harus ada kita paham 5 hal. Lagu dengan musik itu dibahas 5 hal. Jadi jangan langsung halal atau haram. Yang pertama adalah hukum menyenandungkan lagu. Hukum menyenandungkan syair. Hukum menyenandungkan syair bagaimana? Jawabannya adalah syair selagi syairnya itu adalah syair yang tidak maksiat, pujian kepada Nabi, kepada Allah, mengajak untuk berani dalam berjuang adalah boleh menyandungkan syair. Terus siapa yang menyenandungkannya? Biarpun qasidah solawat tapi seorang perempuan ganjen lenggot-lenggot di bulan laki-laki ya nggak jadi solawatan, nggak lenggot-lenggot. Kalau solawatan mah perempuan yang berwibawa, jangan goyang benggol, bukan di atas panggung lagi. Biarpun solawatan jadi nggak bener. Yang menyenandungkan itu siapa? Yang ketiga, di mana tempatnya? Yang keempat, kapan waktunya? Ini dibahas rinci para ulama. Jadi jangan langsung halal haram, dirinci. Hukum menyenandungkan syair. Siapa yang menyenandungkannya? Seorang laki-laki haram menyenandungkan tapi gaya perempuan, tahannus. Gaya perempuan itu haram. Ada begitu. Kemudian di mana tempatnya? Wah, solawat badar, solawatan tapi di tempat yang tidak terhormat. Perempuan lagi pakai telanjang, tidak terhormat, minuman keras namanya solawatan, salatullah, salamullah, merendahkan solawat, haram hukumnya karena tempatnya. Yang keempat adalah waktunya. Solawatan, tapi waktu orang pada tidur, ganggu orang. Yang kelima, bagaimana jika itu dibarengi dengan alat? Dibahas alat tadi. Dan para ulama mengatakan bahasanya disebutkan khamr, zina ini jelas haram, kemudian dihalalkan. Yang menghalalkan, kemudian orang yang menghalalkan keluar dari iman. Tapi ini ma'azif ini, alat-alat musik ini, lah kok tiba-tiba nongol di sini, ini bagaimana kisahnya? Para ulama mengatakan apa? Yang diharamkan di sini adalah kenapa kok alat musik disebut di sini? Karena umumnya kalau seorang pezina lalu minum minuman keras, biasanya di tempat itu diiringi dengan alat musik, makanya langsung disebut di situ. Makanya para ulama menjadikan yang pasti jelas haram adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, menjadi kebiasaan mereka. Asalkan alat musik yang semua orang kalau dengar alat musik itu biasa aja adalah di tempat-tempat disco dan sebagainya, lagi perempuan pasti itu haram, atau goyang pinggul yang nggak pasti haram, jelas itu. Tapi semua jenis alat, apakah batu dikumpulin tok tek, kentongan klotak klotuk, tapi kalau tidak mengarah kepada pekerjaan yang fasik, tidak bisa dikatakan haram. Coba, ada kentongan waktu ronda, apa tuh ngobrok ya di sini. Kalau Jawa Timur ronda, kentongan yang bunyi dundang, itu bukan gitar, bukan organ juga, tapi bambu yang bersuara, sehingga mengeluarkan suara yang indah. Kadang-kadang indah itu suaranya. Itu bukan rebana juga. Apakah kentongan haram? Kecuali kentongan yang memang dibuat kentongan jenis tertentu, biasanya apa? Dibunyikan untuk sambil berzina dan minuman keras, maka jadi haram. Maka alat musik yang mutlak diharamkan adalah alat musik yang menjadi da'bul fusak, yang menjadi kebiasaannya orang fasik. Adapun alat-alat musik yang tidak menjadi kebiasaan orang fasik, misalnya di sebuah daerah Anda menemukan sebuah alat musik, itu hanya tradisional untuk melatih perang, untuk semangat belajar ini, selagi tidak menjadi kebiasaan orang mabuk berzina, maka bukan termasuk sesuatu yang diharamkan. Apakah itu dianjurkan? Oh bukan. Bagaimana jika ada sholawat dibarengi dengan rebana dan sebagainya? Ada rebana diajarkan. Atau mungkin alat musik yang lainnya, yang penting bukan alat musik yang menjadi kebiasaannya orang ahli maksiat. Selagi bukan kebiasaan ahli maksiat, maka ketahuilah bahwasanya itu bukan sesuatu yang mutlak diharamkan tadi. Sebab sudah diketahui alat jenis musik tertentu yang sudah dipakai untuk pemabuk dan sebagainya. Bahkan ini adalah menjadi syiarnya orang fasik, haram itu alat musik. Tapi kalau alat musik yang di situ tidak menjadi ciri khasnya orang fasik, orang ahli maksiat, maka termasuk masuk bab yang mubah, diperkenankan. Kalau dibarengi dengan satu syair-syair yang baik, maka bukan satu yang terlarang, asalkan memenuhi syarat yang 5 tadi. Akan tapi apakah itu dianjurkan? Apakah dianjurkan? Oh, mendengar hal-hal yang semacam itu bukan suatu yang dianjurkan, karena bisa menjadikan kita lupa,
Kalau melupakan kewajiban menjadi haram. Jadi ada marhalah irsyad, fatwa itu halal haram. Tapi kalau masalah petunjuk, lah santri seharusnya tidak banyak dengar yang demikian itu. Santri tugasnya belajar, ahli zikir ngapain perlu alat-alat musik. Tapi ada sebagian orang yang dia masih dalam mau hijrah dari musik-musik yang nggak karu-karuan, lalu menuju kepada alat-alat musik yang tidak mutlak haramnya, itu hijrah. Pada akhirnya pengen sholawat sendirian. Jadi hukumnya semacam itu. Alat musik asalkan bukan menjadi ciri khasnya orang fasik, asalkan di saat Anda mendengar tidak kebayang kekafiran atau kefasikan, perzinaan dan sebagainya, maka itu adalah jenis alat musik yang bukan mutlak diharamkan tadi. Bahkan bisa itu adalah masuk pada alat musik yang diperkenankan. Sehingga ada seorang alim besar, seorang sufi besar, Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, beliau menamai Idahud Dalalat, Fisama'il Alat, dia menjelaskan beliau adalah seorang sufi. Jangan biasanya orang yang anti musik itu lalu sudah urusan sufi itu, Masya Allah, orang sufi di antum. Abdul Ghani An-Nabulsi itu yang punya sholawat yang masyhur itu, Salatum Bisalamin, itu adalah ada Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi, seorang sufi besar. Dan dia adalah pecinta Nabi yang luar biasa, memilah dengan jelas tentang alat musik. Jadi alat musik yang menjadi kebiasaan orang fasik, kebiasaan disenandungkan dibarengi dengan minuman keras dan zina, maka itu kita tidak boleh membawa jenis alat musik ini, karena itu adalah kebiasaan orang fasik. Itu hukum masalah alat musik, dan sudah kita terangkan dalam sebuah pengajian dengan panjang lebar. Dan ini kami ambil juga dari isyarat yang dihadirkan oleh Imam Ghazali di saat menjawab bab adabus sama. 5 hal ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Waktu Imam Ghazali berbicara tentang adabus sama, tata krama, bagaimana kita mendengar sesuatu, termasuk mendengar suara nasyid atau mendengar alat-alat. Is regarding music. Many Muslims consider music to be allowed. Could you just confirm, did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam speak against music? There is a great difference of opinion as far as the Muslims are concerned, whether music is allowed or not, whether it's permitted or not. But there is no verse in the Quran directly prohibiting music, but there are indications. Allah says in the Quran, in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 6, it says that among them there are those people who purchase idle tales without knowledge and without meaning, and they mislead the people away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala, and they ridicule the path of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the people who will receive a humiliating punishment. So based on this, if you say tafsir, many of the tafasir says that this idle tales without knowledge, without meaning, refers to un-Islamic songs and the musical instruments, if you read the tafasir. As far as the Prophet prohibiting music, there are various sahih hadiths. So if you read the hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then there will be no doubt whether it's permitted or prohibited. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5590. The beloved Prophet said that from among my followers, there will be some people who will make illicit sex, that is adultery and fornication, as well as wearing of silk, drinking intoxicants, and using musical instruments as legal. There will be among my people who will make some things which are illegal, that is adultery, fornication, wearing of silk, having intoxicants, and the playing of musical instruments as legal. Now this hadith, when it says that they will make certain things legal, and we know that intoxicants is haram, we know very well that adultery, fornication is haram, because it is mentioned along with these things which are forbidden, musical instruments are mentioned along with them, it indicates that the Prophet has prohibited them. But some people will make it legal, and we know there are some scholars who today do permit that playing of music instruments is allowed. So this hadith is very clear cut in saying that musical instruments are haram. But there are other sahih hadith which do permit some musical instruments, especially the daf, that is the tambourine. If you read the hadith of a beloved Prophet ﷺ of Sahih Bukhari, volume number 5, hadith number 4001, where it is said that Muhammad ﷺ, after consummating his marriage, he came and he sat outside along with one of the Sahabas, when two small
girls were playing the tambourine, that is a duff. And they were praising that Sahaba, his father, how he died in jihad. And when they started praising the Prophet, they said, don't praise me, you can say what you were saying earlier. Indicating that the Prophet did not prohibit them from playing the tambourine. Furthermore, there's a hadith in Sahih Bukhari, volume number 2, hadith number 987, where the Prophet, while he was lying down, his hadith is narrated by Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that two small girls were playing the tambourine and they were singing. When Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, the father of Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, he comes and he says to them, just stop it. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was sleeping on a cot. He tells to Hazrat Abu Bakr, may Allah be pleased with him, that let them do it. These are the days of Eid. Let them do it. Furthermore, there's a hadith in Tirmidhi, hadith number 3690, where our beloved Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he says that there was a person who approaches the Prophet and tells him that I had vowed to Allah subhanahu wa ta'ala that if you come back victoriously, I will sing and I will play the duff. I will bang the tambourine. So the Prophet said, if you have vowed, then do it. If you have not vowed, then don't do it. So these hadith do indicate that musical instruments per se is haram, except for the duff, that the tambourine. The Prophet did permit it.